Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Undi Ekawati, CGB Angkatan 8 Kabupaten Kebumen, mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGB dapat melakukan praktek coaching dengan CGB lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGB. Bersama kami, Undi Ekawati sebagai supervisor, Deswantoro sebagai coach, dan Nur Hayati sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore Bu Nur Hayati dan Pak Deswantoro. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Bu. baik, Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Baik, Bu Nur Hayati dan Pak Deswantoro, kita kali ini akan mengadakan kegiatan coaching dan nanti di sini yang berperan sebagai coach siapa? Saya, Bu. Oh, Pak Deswantoro sebagai coach. Berarti Bu Nur Hayati sebagai coachee ya. Ya. Nah, nanti pada saat coaching ini akan saya amati atau akan saya observasi dan nanti akan saya sesuaikan dengan rubrik penilaian coaching ya, sesuai atau belum dengan instrumen penilaian. Dan sudah sesuai atau belum dengan alur tirta. Nanti apakah Pak Deswantoro sebagai coach itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum, atau sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee gitu. Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, sebagai coach, kompetensi apa yang ingin dikembangkan, Pak Deswantoro? Saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh atau Prancis, kemudian sebagai pendengar aktif. Mendengar aktif, ya. Nah, gitu ya. Nah, yang lebih ingin dikembangkan dari kompetensi itu yang mana, Pak Deswa, yang lebih spesifik? Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Baik, dari mendengarkan aktif itu kira-kira indikator apa yang ingin dicapai apabila coaching ini dikatakan berhasil begitu? Jadi ketika saya dikatakan sebagai pendengar yang aktif itu saya mampu berkomunikasi dengan coach, jadi tidak putus di tengah-tengah gitu. Percakapan ini tidak putus di tengah-tengah. Jadi ketika saya mendengarkan apa yang disampaikan coach, jadi saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa membuat coach menemukan apa yang menjadi permasalahannya, seperti itu. Oke, ya. Silahkan Bapak dan Ibu melakukan kegiatan coaching dengan coaching yang sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di akhir coaching ini. Silakan, waktu saya sepenuhnya saya serahkan pada coach dan coaching. Ya, terima kasih Mbak Undi. Ya. Assalamualaikum Pak Des. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Sehat Bu Nur? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Ini Pak, saya mau ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Pak Des. Oke, ada apa ya Bu ya? Kalau boleh tahu apa rencana pertemuan ini gitu Bu? Ya kan begini Pak, ini kan sudah dari tahun ajaran baru ya, dari bulan Juli, Agustus, sekarang sudah masuk awal September begitu ya. Ini masih ada anak didik saya itu yang belum bisa masuk kelas begitu ya. Jadi ada ada 2 anak didik saya begitu ya. Dari 13 anak didik begitu, ada 2 itu yang belum mau masuk kelas. Dia masih sukanya explore.
pindah kelas sana, pindah kelas sini, begitu ya. Jadi saya kok gimana ya caranya untuk mengkondisikan anak sehingga bisa masuk ke kelas begitu Pak. Oke, jadi ada permasalahan terkait dengan siswa tadi ya Bu ya. Iya, Oke, mungkin ada ini mungkin apa ya, peluang atau kemungkinan yang mungkin terjadi atau yang menjadi faktor kenapa sih siswa itu seperti itu apa ya Bu ya? ya memang sejauh ini saya mengamati begitu ya. Jadi eh, saya melihat itu dari perkembangannya kayaknya tidak sesuai dengan perkembangan anak seusianya gitu ya. Jadi dia itu cenderung eh, lebih suka dengan anak-anak yang usianya di bawahnya begitu ya. Jadi dengan aturan pun dia belum tahu tentang aturan begitu ya. Jadi dua anak ini memang agak berbeda Pak. Yang satu anak itu eh, dia itu cenderungnya apa aktif, yang satu aktif memang anaknya super aktif begitu ya. Jadi dia dimanapun begitu ya, kemanapun itu seringnya itu apa uh, semaunya sendiri begitu Pak, yang satu gitu. Yang satunya memang belum masuk kelas tapi saya amati kayaknya perkembangannya berbeda Pak. Jadi nah, yang satu mungkin dia belum tahu aturannya bagaimana, terus mungkin kinestetiknya juga lebih cenderung lebih muncul begitu ya, lebih mungkin pembelajaran dengan kinestetik begitu ya. Dia seringnya lari-lari kemana-mana setiap hari begitu ya, pindah sana pindah sini di halaman di mana begitu ya, yang dia tuh merasa nyaman begitu ya. Jadi yang satu seperti itu, nah yang satu itu kayaknya saya amati itu perkembangannya kayaknya berbeda begitu ya. Jadi uh, dari cara bicaranya pun itu kayaknya agak mengalami keterlambatan gitu ya. Jadi kadang kurang jelas bicaranya. Kemudian dia juga apa yaitu apa lebih suka dengan anak-anak yang di bawah ya, usianya di bawahnya gitu. Baik, jadi Ibu sudah menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, Ibu sudah mengidentifikasi sendiri faktor-faktor apa yang memungkinkan menjadi penyebabnya. Sekarang eh, dilihat dari kacamata tersebut atau dari sudut pandang Ibu bisa ndak mencari solusi gitu. Apa sih solusi yang mungkin ingin Ibu tawarkan ketika eh, sudah sedang atau sudah menghadapi hal-hal yang demikian? Mungkin Ibu punya gambaran solusi yang mungkin ingin Ibu coba gitu. Ya, karena ini dilihat dari dua anak yang dua sisi yang berbeda gitu ya Pak. Yang satu kan cenderung di kinestetiknya yang lebih dominan gitu ya. Uh, Mungkin saya ini akan apa dengan ini Pak. Jadi kan kinestetik berarti dia senang gerak gitu ya. Mungkin nanti saya akan lebih apa ya memberikan pembelajaran itu yang dia itu lebih aktif bergerak gitu ya. Jadi apa pembelajaran yang berdiferensiasi ya yang sudah kita bahas itu saya saya coba untuk terapkan begitu ya. Jadi begini Pak, uh, begini ya. Jadi ini ya Pak. Jadi uh, untuk anak yang kinestetiknya kurang, yang tadi kinestetiknya lebih menonjol gitu ya, saya akan coba berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang lebih menantang begitu ya, lebih menantang bagi dia begitu ya. Jadi kami juga ada pembelajaran ini Pak di luar ruangan gitu ya. Kami ada pembelajaran di luar ruangan gitu ya. Jadi kami memang sediakan untuk anak-anak yang apa memfasilitasi begitu, anak-anak yang ini apa kinestetiknya cenderung lebih menonjol begitu ya. Saya nanti akan berusaha untuk apa menyediakan tempat untuk itu begitu yang di luar ruangan, kemudian anak bisa bebas bermain gitu ya, tapi tetap kita apa tetap sesuai ya dengan apa perkembangan anak yang ada, kita tetap memberikan stimulasi begitu
yang sesuai dengan perkembangan anak gitu ya. Kemudian juga untuk anak yang mengalami keterlambatan perkembangan gitu ya. Mungkin ini saya nanti akan lebih mendalami lagi begitu. Saya akan lebih menjalin komunikasi dengan orang tuanya begitu ya. Saya akan cari tahu kenapa sih perkembangannya kok tidak seperti anak lain gitu ya. Nanti saya rencananya kalau kita sudah melakukan observasi ke rumahnya gitu ya, saya ajak wawancara gitu. Nanti saya rencananya itu akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak sesuai dengan usianya, jadi sesuai dengan perkembangannya begitu ya. Jadi tidak disamakan dengan anak-anak yang lain begitu, yang perkembangannya sudah bagus sesuai dengan perkembangan usia gitu. Baik, oke. Tadi Ibu sudah menyampaikan solusi yang ingin Ibu berikan. Kemudian setelah itu saya ingin menanyakan Ibu rencana kedepannya itu seperti apa, Bu? Rencana apa yang tadi kan Ibu punya tujuan ingin membantu peserta didik yang mungkin ada kelebihan cara belajarnya yaitu secara kinestetik gitu ya, ada keaktifan. Nah mungkin Ibu punya rencana nih untuk mencapai tujuan ini bagaimana gitu rencananya? Ya, untuk mencapai ini ya tadi tujuan saya itu saya ini Pak menyediakan ruang belajar di luar gitu ya kan. Saya di rencana saya akan mengadakan itu juga kolaborasi gitu ya, kan ada guru pendamping gitu ya. Jadi nanti rencana saya itu saya kerjasama dengan guru pendamping, nanti saya di kelas, kemudian guru pendamping itu yang memantau gitu ya, yang memantau kegiatan anak yang di luar gitu Pak. Baik. Nah lalu ada prioritas nggak, Bu? Apa yang paling prioritas, mungkin yang prioritas dari yang tadi direncanakan itu? Ya, untuk yang anak kinestetik memang saya langsung nih ya menyediakan yang prioritas itu, saya langsung menyediakan pembelajaran di luar yang merangsang kinestetiknya gitu. Kemudian untuk anak yang tadi perkembangannya agak berkurang gitu ya, tidak sesuai perkembangan, untuk dalam jangka waktu dekat ini saya akan melakukan observasi ya dengan keluar wawancara dengan orang tuanya. Baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa hal ingin mencapai tujuan yang sudah ingin disampaikan dan sudah ada yang jadi prioritas. Nah, mungkin strategi apa yang nanti ingin Ibu laksanakan? Ya, strategi saya itu tadi dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak. Oke. Lalu bagaimana jangka waktunya, Bu? Ya, saya memang kan ini perlu persiapan gitu ya Pak, di dalam RPP-nya, kemudian mungkin media pembelajarannya, kemudian juga saya harus menyampaikan dulu dengan teman sejawat gitu ya. Mungkin saya rencanakan kira-kira seminggu lah, insya Allah. Baik. Ya. Oke, mungkin 1 minggu Ibu akan bisa melaksanakan strategi yang tadi Ibu ingin sampaikan atau rencana aksi yang nanti Ibu laksanakan. Kemudian ukuran dari keberhasilan rencana aksi itu apa, Bu? Ya, ukuran keberhasilannya yaitu ya untuk dalam jangka waktu dekat ya Pak. Untuk yang kinestetik paling enggak dia itu bisa fokus sementara tuh, fokus dulu gitu ya. Untuk masuk ke kelas itu itu perlu jangka waktu yang tidak sebentar gitu ya. Jadi itu perlu waktu yang lumayan lama ya, saya melihat dari perkembangannya begitu ya. Jadi dalam jangka waktu yang dekat ini saya lebih ke melatih anak untuk fokus dulu begitu ya. Fokus dan anak itu nyaman. Ketika anak sudah nyaman itu insya Allah anak akan mulai mudah untuk diarahkan begitu. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwasanya agar anak lebih mudah diarahkan gitu. Lalu bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi setiap gangguan yang ada? Mungkin jika ada gangguan-gangguan baik terkait dengan faktor eksternal maupun internal, bagaimana Ibu cara menghadapi atau mengantisipasi adanya gangguan? Ya, cara saya mengatasi gangguan yaitu
saya ini Pak, saya coba untuk setiap selesai pembelajaran saya lakukan refleksi begitu ya, refleksi pembelajaran nanti dengan rekan teman sejawat kita adakan sharing begitu ya, dengan begitu terus kita mencari solusinya bagaimana begitu. Dengan itu insya Allah nanti kita bisa menangani gangguan-gangguan yang ada gitu. Baik. Komitmen Ibu terhadap rencana aksi nyata ini bagaimana, Ibu? Apa komitmennya, Ibu? Ya, komitmen saya itu jadi saya lebih mampu ya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan begitu sehingga anak itu akan nyaman begitu ya dan dia akan lebih menyenangi ya, lebih senang begitu ketika di sekolah tanpa ada rasa mungkin takut apa gimana ya karena belum mau masuk ke kelas gitu. Oke, mungkin nanti ada siapa dan mungkin apa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini, Bu? Mungkin bisa disebutkan siapa atau apa gitu Ya, yang dapat membantu Ibu gitu. ya. Memang komitmen ini ya untuk tadi ya jalin kerjasama dengan apa wali murid begitu ya, kemudian dengan teman sejawat, kemudian tidak lupa juga dengan kepala sekolah begitu. Oke, baiklah Ibu. Tadi mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Semoga Ibu nantinya dapat melaksanakan eh, rencana aksi yang nantinya kan Ibu akan laksanakan. Dan Ya, satu pertanyaan terakhir, Ibu, oke. bagaimana dengan tindak lanjut dari hasil sesi ini, Bu? Mungkin setelah sesi ini tindak lanjutnya Ibu bagaimana gitu? Ya, saya tindak lanjutnya itu saya segera membuat RPP begitu ya, RPP pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga berusaha yang meningkatkan kemampuan saya begitu ya di dalam menangani anak begitu ya dengan bermacam-macam perkembangan anak yang berbeda gitu ya. Kemudian juga saya akan meningkatkan kolaborasi baik dengan wali murid, teman sejawat maupun kepala sekolah. Mungkin itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas sharing pada pagi hari ini. Saya Ya. hanya bisa berdoa Ibu, semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang akan Ibu laksanakan semoga berhasil dan dapat menghasilkan Amin. tujuan yang bermanfaat bagi Ibu, bagi murid-murid Ibu maupun bagi murid Ibu secara keseluruhan di sekolah. Seperti Amin. itu Ibu. Amin. Ya, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Baik, luar biasa sekali dari Pak Deswantoro sebagai coach dan Bu Nur Hayati sebagai coach. Bagus sekali saya mendengarkan dari awal hingga akhir coaching tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dari kegiatan coaching ini ya, terutama kepada Pak Deswantoro sebagai coach. Berjalan dengan lancar, tidak coaching Pak? Berjalan lancar Bu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sudah lega ya Pak? Sudah lega. Lega sekali. Nah, apa saja yang sudah didapatkan Pak terkait dari indikator yang Bapak sebutkan tadi? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Saya mencoba menerapkan sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan. Tadi saya menanyakan tujuan dari percakapan. Jadi tujuannya tadi disampaikan oleh coach bahwasanya ada masalah nih, ada masalah dengan siswanya. Kemudian eh, apa tujuannya nanti biar ada solusi dari apa yang ibu sampaikan tadi. Kemudian identifikasi saya sudah menggali identifikasi permasalahan apa yang terjadi ya, sudah memetakan situasi saat ini juga, jadi situasi-situasi yang terjadi seperti apa. Nah kemudian tadi saya juga memancing rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach C. Kemudian tadi di terakhir di ending saya memastikan komitmen dan tanggung jawab dari coach C atas rencana aksinya, seperti itu ibu. Oh ya, apa yang membuat Pak Deswantoro itu bisa menilai demikian? Karena saya tadi sudah mengamati apa yang disampaikan oleh Goce dan sudah menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta,
dari tahap tujuan sampai dengan tanggung jawab sudah saya terapkan secara berurutan, Bu. Oke, ya. Kalau begitu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh, Bu, boleh. Menurut saya, ya betul sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Deswantoro bahwa tadi coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta ya tadi Bapak Deswantoro itu sudah menanyakan tujuan kepada coachi ya. Jadi menyepakati tujuan apa pembicaraannya itu mau bagaimana begitu. Identifikasinya juga sudah melakukan penggalian, memetakan situasi yang dibicarakan, terus menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada coach itu. Kemudian juga dari rencana aksi tadi Pak Deswantoro itu sudah coachnya itu sudah memberikan solusi tersendiri. Pak Deswan itu tidak memberikan solusi, tapi coachnya sudah menemukan solusi tersendiri untuk rencana pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian untuk tanggung jawab, tadi juga saya mendengar bahwa Pak Deswantoro itu sudah menanyakan komitmen atau hasil yang akan dicapai itu untuk langkah selanjutnya itu seperti apa begitu ya. Ya, saya sangat setuju, sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, bagaimana Pak pendapat Bapak dengan pendapat saya tadi itu? Saya setuju, Ibu. Saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan dan terima kasih sudah menyampaikan kepada saya, dan ini sebagai pembelajaran pada saya juga bahwasanya menjadi coach itu juga perlu belajar agar nantinya kita tidak seolah-olah menggurui. Jadi kan tadi disampaikan oleh Ibu benar, saya juga tadi hampir saja Bu memberikan solusi tapi langsung saya rim gitu, dan saya menanyakan kepada coach agar mencari solusi sendiri. Tadi hampir saja saya menyampaikan solusi. Jadi terima kasih Ibu, nanti kedepannya saya juga akan mencoba menanamkan bahwasanya sebagai coach itu tidak memberikan solusi ya, tapi hanya bagaimana menjalin komunikasi nanti biar coach yang menentukan rencana aksi kedepannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bu. Iya, tadi Pak Deswan juga sudah bagus ya, tidak memberikan solusi, tapi coach sendiri yang menemukan solusinya. Ya, mancing-mancingnya sudah bagus sekali ya. Mungkin hanya itu Bapak dan Ibu yang bisa saya lakukan pada pertemuan kita kali ini ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.